Baik, kita akan lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Akan saya bacakan. Ustadz, bolehkah saya berbuat baik kepada tetangga, sedangkan suami saya sangat melarangnya, dikarenakan akhlak tetangga saya yang tercela? Apakah itu termasuk durhaka kepada suami? Nah, begitu saja. Jadi dia mau berbuat baik, mungkin bersedekah kepada tetangganya, tapi itu dilarang sama suaminya. Nah, bagaimana sebaiknya sikap seorang istri? Apakah itu durhaka? Gitu. Monggo silahkan dari Ustadz Parman terlebih dahulu. Baik pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT, serta kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya adalah penanya, bagaimana seorang istri yang akan berbuat baik, akan bersedekah, ya, tetapi hal itu tidak diizinkan oleh sang suami. Nah ini kita tinjau dari harta siapa yang disedekahkan. Yang pertama, apabila maaf sebentar, apa pertanyaannya gitu? Sedekah? Berbuat baik. Berbuat baik, ya. umum. Ya, umum. Tapi ini saya membaca, ini kesimpulan ya, pertanyaan kesimpulan. Dia memang bersedekah memberikan makanan gitu. Dari pertanyaan yang awal kita baca. Iya, berikan makanan, berikan barang gitu. Oke, saya ulangi. Ditinjau dari harta yang akan disedekahkan. Kalau harta yang disedekahkan ini murni harta si istri, ini di dalam Syarah Sahih Muslim, ya, di sana disebutkan anna umal mukminina, sesungguhnya umul mukminin Maimunata, ya, Maimunah binti Haris radhiyallahu taala anha, ataqo itu membebaskan budak, walidatan pada satu budak, jariyatan, walam yasta'dzin dan belum walam tasta'dzin dan belum minta izin sapa Maimunah an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan dalam mengomentari hadis tersebut, fihi itu di dalamnya hadis jawazu tabarru'il mar'ati, bolehnya seorang wanita bertabaruk atau berbuat baik apa saja, ya, atau bersedekah bima lihat dengan hartanya sendiri, bighairi idni zaujiha, tanpa seizin suaminya. Bahkan di paragraf yang lain beliau menegaskan fi hadzal hadis, di dalam inilah hadis, jawazu shadaqatil mar'ati, bolehnya sedekah seorang perempuan min maliha dari hartanya sendiri, bi ghairi idzni zaujiha, tanpa seizin suaminya, wala yatawaqqafu, dan tidak terbatas dzalika apa yang demikian, ala sulusi maliha, atas sepertiga hartanya. Hadza madhabuna, hadza adapun ini madhabuna itu madhab kami Syafi'iyah maksudnya, wa madhabul jumhuri, dan madhab jumhur Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, apabila harta itu adalah harta suami atau harta suami yang dititipkan kepada istri untuk nafkah bulanan misalnya, tapi ini untuk keluarga secara umum, maka tanpa seizin suami tentunya tidak boleh, sebagaimana di dalam Syarah Sunnah Imam Al-Baghawi mengatakan anal mar'ata, sesungguhnya wanita, laisa tidaklah laha itu baginya mar'ah antasodako, opo bersedekah, bisain dengan sesuatu, dengan sedikit, min mali zauji, dari harta suaminya, duna idnihi, tanpa seizin suaminya. Wa kadzalika, dan demikian pula al khadimu, sapa pembantu, wa yaksimani, dan berdosa sapa keduanya, infa'ala, apabila mengerjakan sapa keduanya dalika, pada yang demikian,
wa fil jumlati, dan secara global laisa tidaklah li ahadihima itu untuk keduanya, istri maupun pembantu, ayat tasaddaqa min mali akhori, ya, untuk bersedekah dengan harta orang lain secara duna ini kecuali seizin akhor. Jadi kesimpulannya, apabila harta yang akan disedekahkan atau akan dipakai untuk berbuat baik itu adalah harta dirinya sendiri, ya, entah dari mana hasilnya, itu boleh. Mungkin dari suaminya diberikan khusus untuk dia, itu boleh. Tapi kalau harta itu adalah harta suaminya atau harta untuk nafkah bulanan untuk makan misalnya, itu tidak boleh, harus seizin suami. Baik, berarti ini untuk berbuat baik yang secara spesifik bersedekah, ketentuannya seperti itu ya Ustadz ya. Kalau mungkin kalau lebih umum berbuat baik seperti menyapa atau menolong, membantu, tetapi itu dilarang oleh suaminya. Nah, mungkin itu dalam hal ini lebih umum gitu. Maka saran saya dibaca dulu pertanyaannya. Baik. Baca ulang aja. Saya ulang, Jeh. WA aslinya. Enggak, ini yang artinya diulang. Coba. Yeah. Bolehkah saya berbuat baik kepada tetangga sedangkan suami saya sangat melarangnya dikarenakan akhlak tetangga saya yang tercela? Apakah itu termasuk durhaka kepada suami? Nah, gitu. Ini kan semestinya harus kita pahami pertanyaan bahwa memang suami sangat melarang. Karena apa? Karena melihat akibat buruk jika berbuat baik kepada tetangganya itu. Yang disampaikan Ustaz Paraman ini perihal permasalahan sedekah secara umum yang tidak ada larangan dari suami. Itu di kitab Bulughul Maram juga ada, di Subul Salam juga dijelaskan, di Fiqhul Islam Mazhab Hanabilah Syarah Bulughul Maram juga dijelaskan tentang bolehnya istri bersedekah dengan hartanya sendiri atau harta suami. Ya, kalau harta suami malah asalkan suami bolehkan ya, itu suami untuk pahala separuh istri, separuh suami, itu ada penjelasan seperti itu. Namun yang perlu kita bahas sekarang adalah suami melarang, dengan sangat melarang istrinya untuk berbuat baik secara umum ya, berbuat baik secara umum kepada tetangganya. Kalau saya ya nggak boleh. Kalau suami melarang berbuat baik secara umum, ya, karena buruknya akibat yang akan terjadi karena akhlak tangga itu buruk, itu ya nggak boleh. Berdasarkan keumuman kewajiban seorang istri kepada suami, ini di kitab Minhajul Muslim, kewajiban istri pada suami yang pertama ta'atu fi ghairi maksiatillah, taat dalam kepada suami dalam perkara yang tidak bermaksiat. Nah, pertanyaannya, kan suami menilai ini akan agak ada efek keburukan kalau kamu berbuat baik kepada dia, kan itu, maka dilarang. Tentunya ini bukan maksiat. Istri harus taat. Dasarnya lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya kata Nabi Muhammad SAW, aku diperbolehkan untuk amiron, diperbolehkan untuk sujud kepada manusia, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini kata para ulama, li aldomi hakihi alaiha. Ya, karena saking besarnya hak suami atas istri. Hal yang lain juga, itu ada hadis Nabi SAW, fahakkukum alaihinna alla yuti'anna furusakum man takrohuna wala ya'dhan fi buyutikum liman takrohun. Termasuk hak kalian atas istri, wajiban istri atas suami, hendaknya tidak menginjak rumah ya seorang yang dibenci atau dilarang oleh suaminya untuk menginjak. Ini memang larangan seorang suami melarang seorang istri, kamu jangan masukkan seorang ini ke rumah. Teksnya gitu. Tapi ini kan bisa dimasukkan kepada kamu jangan berbuat baik pada dia. Lah ya, nak tetangganya itu orang tuanya, ini masalah baru.
Ya kan? Isogo masalah baru. Tapi tadi kita lihat dari pertanyaan karena buruknya akhlaknya. Ya, kita kan jawab besar pertanyaan. Artinya kalau istri ini berbuat baik kepada dia, bisa jadi mengancam keharmonisan atau hubungan rumah tangga dia. Bisa jadi. Ya, maka hal ini menurut saya lebih menguatkan untuk tidak boleh seorang istri berbuat baik kepada tetangga yang dikhawatirkan akan ada efek buruk yang akan terjadi atas perintah suami. Ya harus taat pada suami lah kesimpulannya gitu. Berarti juga ini kaitannya berbuat baik itu juga misalnya memberi makan, ngirimin makanan kayak gitu, saya nggak boleh tetap ya. Secara umum kan seperti tadi kan kalau Ustadz Parman dalam hal sedekah gitu. Nah, kalau lebih umum, kalau kesimpulan yang disampaikan Ustadz Parman itu sedekah yang tidak ada batasan dari suami. Misalnya sedekah ke anak yatim, sedekah ke masjid, gitu. sedekah ke panti asuhan, gitu. Bukan sedekah kepada orang yang tidak boleh oleh suami. Berarti memang sudah tidak boleh kalau seperti itu. Nah, ini ada catatan dari suami menurut saya ya jangan dilakukan. Nanti bisa. Karena ini secara spesifik sebenarnya panjang pertanyaannya. Nah, itu saya menyimpulkan ya salah satunya memberi makanan secara diam-diam. Gitu Ustaz. Ya ini Ustaz. Bolehkah saya sebagai seorang istri diam-diam beri makanan atau barang kepada tetangga depan rumah? Sementara suami sangat melarang. Saya ingin berbuat baik pada tetangga, ingin menjaga, tetap mau menjaga keharmonisan dengan tetangga. Pertanyaan ini perlu banyak pertanyaan juga ya. Artinya gini. Iki janjane sing pelit itu bojone apa sing wedok? Juga yang jahat siapa? Nah ternyata yang jahat suami menghalangi orang untuk berbuat baik pada tetangga, sedangkan tetangga itu punya hak, dia butuh. Ya kan ini nggak wajib taat juga. Kalau memang ternyata yang dalam tanda petik bakhil adalah suaminya. Tapi nak memang suaminya ini benar. Engkau nak kue apik nang kono, nanti lama-lama akan terjadi fitnah dan macam-macam. Mungkin dia ahli hibah, ahli macam segala lah ya, ahli roasting, ahli apa, ya. Makanya ini harus tafsil, harus tafsil. Jadi kesimpulannya gini, pada prinsipnya berbuat kebaikan kepada siapapun itu pakai dalil umum boleh. Bisa pakai tadi ya, An-Nur 22, Al-Baqarah 224, kan begitu. Itu kalau memang yang akan diberi sedekah atau berbuat baik itu memang orang yang berhak ataupun tidak ada kemudaratan dari itu. Tapi kalau kemudian yang akan diberi itu memang dihawan, apalagi ini yang berpendapat adalah suami dan kebetulan suami benar, kan begitu, itu baru tidak boleh. Dalilnya ya bisa kalau pakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih juga bisa, misalnya kayak begitu. Nah, lalu kemudian menurut saya dibuat tafsil aja menurut saya itu tadi. Ada dua alternatif jawaban. Kalau memang karena pertimbangan negatif dari suami dan faktanya begitu, ya taat suami, dalilnya bisa sedikit. Kalau ternyata suami dalam larangannya itu alasannya tidak kuat, bahkan mungkin mengada-ada atau bahkan justru menghalangi kebaikan yang tidak dibenarkan, nah itu pakai dalilnya tetap tangan. Dengan catatan duitnya istri sendiri. Ya, ya itu menurut saya udah clear ya. Tadi redaksi Ustaz Parman ada seperti itu. Kan juga ada sabda Nabi mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu kan hakul jar alal jar itu. Kalau memang motifnya memang tetangga nggak mampu makan dan lain sebagainya, kan itu amuhu inja'a kan gitu hadasinya para ulama itu. Kalau dia nggak mampu makan jadi kasih makan itu. Tapi kalau memang ada ilat artinya seperti yang dijelaskan Ustaz Sigit tadi, khawatir nanti akan menimbulkan madhar dan sebagainya, maka taatilah suami. Gitu. Baik. Alhamdulillah sudah cukup clear ya. Berarti kesimpulannya dilihat apa latar belakang suami melarang. Nah, alasan dan latar belakang.
apabila memang alasannya kuat, misalnya tetangganya memang akhlaknya tercela, atau misal semakin dibaiki malah semakin melunjak bahasanya, ya itu harus taat pada suaminya. Tapi apabila alasannya kurang kuat, kemudian masih bisa diperbaiki mungkin hubungannya dengan tetangga, ya memakai hukum asal ya bahwa harus berbuat baik kepada tetangga, asalkan tadi harus tetap kalau mau bersedekah memberi makan dengan harta yang dimiliki oleh istrinya itu sendiri tadi ya, seperti yang artinya dengan harta suami itu juga boleh, bukan nanti nggak boleh, boleh dengan izin suami. Dengan tetap ya kalau itu dengan izin suami. Izin nggak boleh. Tapi kalau ini izin nggak boleh mungkin. Pasti kan maksudnya kan kata-katanya seakan-akan tadi kayak kata-katanya seakan ada syaratnya adalah harus pakai istri, ya kan nggak ada juga. Nggak harus, bukan harus. Ya dalam konteks ini iya. Kalau izin nanti nggak boleh. Gitu. Maksudnya yang kedua itu kalau memang alasan suami itu dilihat kan alasannya dia bakhil, ya boleh istri memberikan kebaikan secara atau karena dendam pribadi misalnya. Jadi atau memang suaminya pelit, dia pakai gitu. Itu dilampirkan Mas Harwari. An-Nur 22 dan Al-Baqarah 22. Baik, terima kasih para Ustadz atas jawabannya untuk pertanyaan kedua kali ini. Kita lanjut membacakan untuk pertanyaan yang selanjutnya.